Tapi Rizky mau masuk TNI? Sangat-sangat mau. Oke. Karena apa? Karena memang dulu almarhum itu pernah menyampaikan, ayah itu pengen punya anaknya yang jadi perwira. Itu adalah medali pertama di angkat besi yang dapat medali emas. Sekian lama 79 tahun berdiri, angkat besi mungkin baru perak, perunggu, Indonesia tapi ya pertama kali di angkat besi. Tetapi alhamdulillah saya bisa memecahkan rekor itu, dapat medali emas kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat TNI? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun berada. Bersama saya Hestu Kesuma dalam podcast TNI, yang tentunya memberikan informasi mengenai dunia militer, baik di dalam maupun luar negeri. Sahabat TNI, tentu saya tidak sendiri. Telah hadir, kali ini ada seorang narasumber spesial dalam podcast TNI. Beliau adalah Kapten Infanteri Rizky Juniansah. Kapten Rizky, apa kabar? Selamat datang di podcast TNI. Pasti tentunya banyak kegiatan ya, sebagai seorang atlet loh ini Kapten Rizky. Oke, aku panggil Mas Rizky ya. Baik, Mbak. Kegiatan hari ini apa sih sebelum datang ke podcast TNI? Untuk hari ini tadi pagi mengawali dengan latihan pagi. Bisa dibilang tipis-tipis ya, karena kan memang seharusnya jam 9 itu kan latihan pagi sampai jam 11, dan kita itu nanti sore itu akan berlatih lagi jam 4 sampai jam 7 malam. Tapi tadi pagi saya melakukan latihan di rumah. Di depan itu kan ada sasana milik almarhum ayah pribadi saya, sasana Bulldog Gym, dan tadi saya juga lari pagi di sana, senam-senam di sana, dan sarapan juga di sana. Oke, berarti latihan tipis-tipis dan habis itu berangkat ke podcast TNI ini ya. Betul, aduh, kita senang sekali bisa hadir di podcast TNI ini. Siap. Kapten Rizky, aku mau nanya nih ya, gimana sih awalnya dari Mas Rizky ini sendiri bisa memilih olahraga angkat besi? Ya, memang jadi dari kecil itu kan memang keluarga saya itu kan semuanya itu adalah keluarga olahraga angkat besi. Oke. Terutama dari almarhum ayah saya. Dia menggeluti angkat besi itu dari tahun 80-an. Dia menjadi atlet tahun 80-an pertama kali di Jawa Barat. Ya, memang ayah itu kan terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Dia bekerja di pasar, waktu itu pasar di daerah Bandung, dan dia juga menjadi tukang potong daging, yaitu jagal. Itu ayah? Ya, itu almarhum ayah. Berprofesi sebagai? Jadi tukang potong daging sapi waktu itu. Ya, betul. Oke, baik. Dan waktu itu memang beberapa tahun di sana, ayah itu kan memang dari kecil tidak punya orang tua. Maksudnya orang tuanya sudah meninggalkan ayah dari kecil, ya kan. Dan waktu itu memang almarhum ayah itu diangkatlah menjadi anak angkat sama Mami Hansen waktu itu. Ya, jadi waktu itu ditarik. Mempunyai orang tua angkat. Yes, betul, Mbak. Jadi waktu itu memang disuruh latihan angkat besi, ayah itu, dan posisi itu masih di Bandung. Ya, posisi masih di Bandung. Dan almarhum ayah saya itu latihan angkat besi di tahun 80-an. Dan waktu itu memang alhamdulillah berprestasi ya di PON, di SEA Games maupun di kejuaraan dunia sampai Olimpiade. Tapi waktu itu memang zamannya dulu sama sekarang beda, ya kan. Dan waktu itu memang alhamdulillah almarhum itu jadi atlet Jawa Barat dan diangkat menjadi pekerja di Disub. Di Disub, dan waktu itu ya sekitar berapa tahun waktu itu menikah dengan ibu saya, bertemulah dengan ibu saya. Bertemu sama ibu saya, dan tahun 87 itu punya anak pertama. Punya anak pertama, dan waktu itu masih posisi di Bandung ya, belum pindah ke Banten. Karena memang kan almarhum ayah saya kan cari mata pencariannya di Bandung. Dan waktu itu 92 juga almarhum ayah saya dan ibu saya juga punya anak lagi, yang kedua perempuan, kakak saya nomor 2. Dan waktu itu memang semuanya itu masih di ranah angkat besi ya, terutama ayah saya. Ayah saya tuh sudah keluar negeri lah, ya kan, ke berbagai provinsi, bagaimanapun itu. Ayah saya tetap stay di sana, dan alhamdulillah dapat tugas di Serang, Banten. Jadi ayah itu kan di Disub, jadi dipindahkan ke Serang, Banten. Di Serang, Banten itu ayah memulai di sana melatih angkat besi. Dan membuatlah sasana waktu itu ya. Tapi sebelum membuat sasana itu, saya dulu lahir 2003. Saya Jadi lahir Rizky itu anak ke? 3.
Anak ketiga, Ya, baik. jadi 17 Juni 2003 itu kelahiran saya. Oke. Dan almarhum ayah saya itu membangun Sasana itu tahun 2005. Umur saya 2 tahun dan 17 Juni 2025 itu terbangunlah namanya Sasana Bulldog Gym di Serang, Banten. Dan itu posisinya di depan rumah. Oh Ya, iya. kenapa dibangun sana? Karena memang almarhum ayah saya tidak mau menghapus gitu atas dedikasinya ayah saya sebagai atlet gitu kan. Tapi posisi waktu itu ayah itu udah pensiun ya, udah pensiun menjadi atlet. Nah, waktu itu memang ayah itu mengarahnya kepada khusus angkat besi aja, tidak ke yang lain-lain. Dan alhamdulillah tetangga maupun orang-orang terdekat di sana itu partisipasi, mengikuti semuanya. Mereka alhamdulillah bisa mendapatkan rezeki itu dari angkat besi. Jadi ayah saya tuh memperbesar gitu Sasana itu, dan alhamdulillah dilatihlah kakak pertama saya. Kakak pertama saya Randy Maulida Yasin namanya. Dan dia latihan tapi jenjangnya hanya sampai provinsi aja. Habis itu menikah dan punya anak, pensiun, bergantilah kakak-kakak dua saya. Dan saya itu berlatih dari umur 7 tahun sebenarnya. Oke, 7 ya, tahun. Jadi TK tuh sudah bermain-main sama besi ya, karena kan memang lingkungan di rumah itu kan hampir setiap hari besi terus. Dan alhamdulillah. Sangat mengenal ya. Iya, sangat mengenal besi. Jadi bangun tidur lihat besi, mau tidur juga lihat besi. Dan kita di rumah juga kadang kurang betah gitu kan, karena di depan itu kan bantingan besi terus. Jadi saya hampir hari-harinya tuh di tempat latihan. Ya, jadi sudah sangat mengenal dari kecil, memang semuanya, seluruh keluarga menggeluti di angkat besi ini. Iya, betul. Dan 2005 juga ayah saya itu mempunyai anak lagi. Jadi saya itu punya adik cewek. Dan sekarang udah mulai latihan juga. Angkat besi juga? Angkat besi juga sama. Tingginya seperti saya sama. Dan waktu itu memang 7 tahun itu saya tuh masih main-main ya di angkat besi. Nggak yang terlalu serius banget. Karena memang kenapa? Satu, ayah saya takut ya anakin di usia muda itu bisa tergolong tidak baik kalau digeber gitu ya, kalau dipaksa untuk latihan angkat besi. Kenapa begitu? Karena umurnya belum cukup dan tulang mudanya itu masih rentan sekali, rawan sekali buat dipaksa buat latihan angkat besi. Jadi waktu itu memang ya udah gimana Rizky aja. Kalau Rizky mau, Rizky memang bertekad bener di angkat besi, silakan jalanin. Tapi memang minat dan bertekad memang di bidang angkat besi ini. Jadi saya itu di angkat besi ini tidak sangat dipaksa, sangat-sangat tidak dipaksa, tidak disuruh orang tua ya, almarhum ayah saya tidak menyuruh saya bahwa berkecimpung di angkat besi, ibu juga tidak gitu kan. Cuman saya tidak melihat begitu aja, saya melihatnya ke depannya, buat masa depan, karena masa depan mereka pada bagus gitu mbak, pada baik gitu kan, pada sukses, dapat rezeki yang ya banyak ya gitu kan bisa dibilang ini. Jadi saya punya bertekad tinggi dari sana, punya mimpi tinggi juga buat berkecimpung di angkat besi. Dan saya juga kenapa terjun di angkat besi, karena memang saya suka gitu loh mbak. Saya suka karena kan olahraga individual dan olahraga terukur gitu kan. Dan saya juga ngelihat kayak angkat besi ini menarik gitu kan. Dan banyak teman-teman saya yang mengira ngapain angkat besi gitu kan. Orang-orang banyak bilang ngapain angkat besi, capek katanya, pada luka-luka, terus pasti bakal pendek. Saya tuh latihan dari umur 7 tahun, bayangin aja mbak, 7 tahun kan gak setinggi ini, masih pendek kan. Dan teman-teman sekolah saya ya melihat saya sekarang ini kayak nggak nyangka gitu. Wah, angkat besi gila ya, bisa ngebawa kamu sampai saat ini. Tapi selain angkat besi, mungkin ada peminatan ke olahraga yang lain seperti itu? Jujur sih kalau untuk olahraga yang lain tidak mbak ya. Tapi saya punya hobinya itu main motocross. Ya, sebenarnya itu sangat bertentangan sama angkat besi. Karena kenapa? Ayah saya sering marah. Ini saya luka-luka itu bukan karena besi sebenarnya. Saya itu malah itu bukan karena besi, karena motor. Karena memang waktu itu memang disarankan sama kakak kedua ya. Udahlah ngapain angkat besi katanya. Udah kamu mau main downhill atau main motocross katanya. Nanti kita 100% kita support gitu kan. Kamu sekolah di mana gitu kan, sekolah kemotoran ataupun sekolah sepedahan. Tapi saya menolak mentah-mentah gitu ya mbak ya. Saya tetap mau diangkat besi. Kenapa? Karena saya ngelihat masa depannya lebih baik itu mbak daripada motocross saya bilang kan. Dan ayah saya pernah pepatah gini mbak. Kamu kalau di motocross nggak bisa beli besi. Tapi kalau kamu diangkat besi, kamu bisa beli motor. Dan alhamdulillah sekarang kesampaian mbak semuanya. Dan memilih angkat besi sebagai karir. Iya betul. Mungkin bisa dijadikan karir prestasi di angkat besi, dan motor itu hanya hobi aja. Jadi kalau misalkan saya jenuh, bosen, pengen liburan, itu saya ke motor aja mbak, nggak ke yang lain-lain. Dan Senin sampai Jumat itu kan memang saya latihan mbak, full pagi sore, dan Sabtu juga sebenarnya masih latihan pagi. Sabtunya itu sore itu masih dipakai istirahat, dan minggunya mungkin motoran. Jadi supaya
Kenapa seperti itu? Supaya saya tuh nggak terlalu jenuh sama diangkat besi. Iya, ini Rizky dari usia 7 tahun loh. Iya. Berarti kan sudah sangat lama ini untuk berlatihnya seperti itu. Memang banyak teman-teman saya yang sudah memutuskan kayak, udahlah nggak usah latihan lagi, pengen kerja aja gitu kan. Sebenarnya kalau mau sabar dan mau bertekad besar di angkat besi itu bisa membawa kita buat ke jenjang lebih baik, Mbak. Ya seperti saya ini ya alhamdulillah, Mbak ya, dapat rezeki dari manapun ya karena angkat besi itu, Mbak. Makanya saya terus geluti angkat besi, saya bisa merasakan semua impian saya pengen mendapatkan apa, dan saya juga banyak pengorbanan saya yang saya tinggalin. Memiliki prestasi yang luar biasa Rizky ini. Alhamdulillah, Ada sosok yang sangat mempengaruhi selama Rizky untuk berkarir selama ini? Ya, memang kan saya kan pelatih saya itu kan almarhum ayah saya sendiri. Dari dulu semua anak-anaknya dilatih sama almarhum ayah saya sendiri. Nama ayah saya tuh Muhammad Yasin, dan saya memang melihat dia tuh sosok sebagai orang tua di rumah. Tetapi di tempat latihan tuh dia mau maki-maki saya, mau marah-marahin saya, mau kasih tahu saya sekeras apapun saya terima. Karena ya ini buat baik saya gitu loh. Ini buat menjaga mental saya buat nanti bertanding gitu loh. Karena memang kalau misalkan mentalnya dan pemberitahuan dari pelatih menye-menye gitu ya, Mbak ya, kayak apa ya, cuman ngasih kayak ya omongan aja, tidak dengan perlakuan, itu nggak bakal baik di tempat pertandingan. Nggak pernah membeda-bedakan ya, walaupun ini melatih anak sendiri gitu. Iya, dan almarhum ayah saya itu sangat-sangat profesional. Dia tidak di tempat latihan itu tidak melihat ini anak saya, ini anak siapapun, tidak pernah melihat. Semuanya sama diratakan. Kalau dimarahin, marahin semua, Mbak. Jadi kalau ya dikerasin semua. Jadi makanya kita dari dulu saya masuk sekolah itu kan, kalau misalkan nggak bangun subuh, Mbak, nggak bangun jam 4 itu disiram. Itu anaknya sendiri. Tapi ya saya sangat-sangat ikhlas dan saya terima. Saya mungkin merasakannya baru saat ini. Semua hasilnya, proses itu saya bisa rasakan sekarang. Seperti apa sih untuk latihan-latihannya? Ini dari usia 7 tahun, kemudian tentunya juga bersekolah di tingkat SD, SMP, kemudian SMA. Bagaimana sih? Iya, saya itu kan di SD itu memang sekolah masih seperti biasa, kelas 1 sampai kelas 6. Saya tuh sambil berlatih ya waktu itu, tapi berlatihnya tidak terlalu keras. Kenapa tidak terlalu keras? Karena memang ayah saya tuh tidak mau anaknya rusak di usia dini. Jadi memang waktu itu dilepaskan saja. Ya udah, Rizky latihan sesuka hati aja. Jadi saya waktu itu latihan sore aja, Mbak. Jam 4 sampai jam 7 ya, latihan sore aja. Kenapa ayah saya tidak mau menggeber saya di pagi sore? Itu karena memang sangat-sangat disayangkan kalau otot muda kita masih di bawah 17 tahun, udah dihajar duluan, itu akan stuck di situ aja. Tidak bisa naik prestasi sampai nanti saat masa tuanya gitu. Karena memang kita kan angkat besi kan maksimal itu biasanya 35 tahun. Maksimal masa pensiun kita ya. Tetapi bagaimana cara pun itu harus menjaga. Jadi dari misalkan 20 tahun ke 30 tahun ini, Mbak, itu sangat rentan sebenarnya. Sangat rentan cedera. Karena kenapa? Satu, latihannya itu pasti dihajar pola-polan. Dan almarhum ayah saya tuh berani menggeber saya tuh waktu di umur 18 tahun. Ya, ngasih program, ngasih pola makan seperti ini, ngasih istirahat seperti ini. Saya dulu nggak pernah, Mbak, yang namanya tidur di bawah 8 jam. Minimal tuh 8 jam. Pas waktu itu ya, Mbak ya. Itu benar-benar sangat Mbak ya, sangat-sangat ditakutilah gitu, Mbak, masa-masa itu. Dan saya juga waktu itu dikasih makan tuh benar-benar diliatin seperti ini. Seperti ngobrol sama Mbak ini, diliatin makan seperti ini. Istirahat ditungguin sama almarhum ayah saya. Latihan pun ditungguin. Kalau nggak bener ya udah kena amuk gitu kan. Tapi saat itu memang dikasih program itu benar-benar kayak bisa dibilang mati-matian. Ya, waktu itu memang 18 tahun itu mati-matian. Waktu kecil itu saya memang nggak pernah ya dikasih seperti itu. Karena satu, ayah saya takut, kedua juga ya udah biar sesuka hati kamu aja. Jangan sampai saya berhenti di situ aja gitu loh, Mbak. Dan alhamdulillah saya umur 18 tahun itu saya habis diajar habis-habisan sama ayah saya di tempat latihan itu di Serang. Saya itu dipanggil pelatnas 2018. Ya, jadi untuk di pelatnas itu harus urutan terbaik keberapa untuk bisa masuk? Jadi di pelatnas itu memang dilihat itu satu prestasinya terbaik ya, Mbak ya. Angkatannya bagus, attitude-nya bagus, dan pasti pihak pelatnas itu nomor 1 dan nomor 2 yang akan direkrut. Ya, dan alhamdulillah kemarin saya waktu di seleknas itu kan jadi nomor 2 waktu itu sama lawan saya, dan alhamdulillah saya direkrut di pelatnas.
Kemudian selanjutnya habis dari Pyongyang 2019 itu saya ke Pyongyang, terus ke Uzbekistan, Mbak. Akhir tahun 2019 tuh ke Uzbekistan buat melakukan pertandingan waktu itu. Nah, saya tuh kan masih remaja tuh waktu itu, Mbak. Masih di bawah 18 tahun. Kalau nggak salah 17 tahun lah, 17 tahun. Dan alhamdulillah saya dapat 3 medali emas. Habis itu pecah rekor di Uzbekistan itu. Di Uzbekistan? Iya, kelas 73 kg. Dan waktu itu memang 2020 kan kalau nggak salah tuh kita COVID ya 2020 ya, karantina, dan pertandingan itu tidak ada, Mbak, hampir kosong. Jadi waktu itu sempat juga pertanding di Peru, tetapi hanya daring aja, dan alhamdulillah saya juga dapat emas, terus pecah rekor lagi. Habis pecah itu rekor ini adalah pecah rekor dunia, betul. Dengan berapa menit, berapa waktu itu saya ngangkat itu di snatch itu 145 kg dan clean and jerk 180 kg. Dan totalnya itu 325, dan itu menjauh dari rekor sebenarnya. Jadi alhamdulillah saya pecahkan, dan mereka mengakui bahwa itu rekor saya. Tapi waktu itu masa remaja saya habis. Jadi itu terakhir remaja saya. 18 tahun. 18 tahun ya. Sudah pecah rekor Sudah pecah 2 kali rekor. sebenarnya Iya. berarti ya. Okay. Dan habis itu saya itu 2021 di Uzbekistan lagi, dan itu spektakuler sebenarnya. Itu sangat-sangat dilirik oleh negara dan pemerintah. Saya pecah rekornya itu 194 kg. Dari 192, saya pecahkan 194 kg. Dan mereka sangat takjub, dan negara juga sangat takjub. Jadi waktu itu, disitulah saya baru mulai naik-naiknya, Mbak, karir saya. Baru terlihat itu, Mbak, ya. Baru terlihat karir saya. Dan waktu itu memang saya itu di Uzbekistan itu, pecah rekornya itu 3. Jadi snatch, clean and jerk, dan total. Jadi kan memang kita angkat besi itu punya 3, Mbak. Punya 3 jenis angkatan. Jadi satunya itu snatch itu yang dari bawah ke atas tuh langsung. Terus kalau clean and jerk itu yang ke sini dulu, habis itu ke atas. Dan kalau total ini dari angkatan snatch dan clean and jerk ini ditotalkan. Ya, jadi kan memang ada multi event dan single event. Kalau multi event itu kan 1 medali, Mbak. Jadi hanya total aja yang dihitung. Seperti Olimpiade, SEA Games, Asian Games, itu hanya 1 medali multi event. Tetapi kalau single event, nah seperti kejuaraan dunia ini bisa semuanya dihitung, Mbak. 3 medali. Jadi snatch dan injek total itu bisa dapat medali semuanya. Dan alhamdulillah saya dapat 3 medali emas. Pulang itu saya disambut dengan baik oleh pemerintah. Dan dari situlah jenjang karir saya mulai naik terus, Mbak. Dan saya tuh pernah merasakan jatuh, Mbak, sebenarnya. Jadi waktu itu 2021, 2022 saya juga ada kejuaraan dunia, Mbak. SEA Games juga kan, SEA Games juga di 2021 akhir saya SEA Games alhamdulillah mendapatkan perak waktu itu pertama kali, dan diantarkan oleh almarhum ayah saya di Vietnam. Dan 2022 itu saya kejuaraan di Bogota, di Kolombia sama di Kuba. Alhamdulillah saya juga dapat medali emas juga. Dan 2023 akhir itu saya sebelum SEA Games itu, Mbak, ya, saya sebelum SEA Games maaf, Mbak, sesudah SEA Games itu saya jatuh sakit. Jadi kan 2023 itu kan saya SEA Games di Kamboja. Alhamdulillah dapat emas, SEA Games kedua saya. Habis SEA Games itu nggak lama saya dioperasi usus buntu. Jadi usus buntu saya pecah di sini, Mbak. Usus buntu saya pecah di sini dan dibuang waktu itu, di remove. Karena kenapa dibuang? Karena memang dokter menyarankan ini harus dibuang. Kalau tidak dibuang kamu akan mati, bilang gitu. Ini recovery-nya sangat lama. Minimal 1 tahun, paling cepatnya 6 bulan. Saya stres dong, Mbak, karena kan Olimpiade 2024 harus berjalan. Ya kan? Terus sebelum Olimpiade itu kan memang ada yang namanya kualifikasi. Kualifikasi itu yang memang dari tahun 2022. Dan 2022 itu yang memang aku yang tadi di Bogota sama di Kuba itu udah termasuk seri kualifikasi buat Olimpiade 2024. Makanya nanti 2028 ini, dan saya juga sekarang persiapan buat kualifikasi gitu, Mbak. Nggak bisa yang nanti ujuk-ujuk masuk Olimpiade, nggak bisa. Dan saya habis operasi itu disarankan nggak boleh latihan dulu selama 6 bulan. Saya stres dong, Mbak, karena kan 2024 untuk di Paris itu kan Olimpiade itu cuma setahun lagi, nggak sampai setahun sebenarnya kan. Dan waktu itu sisa lagi 2 lagi kan, kualifikasi 2 lagi. Waktu itu 2 lagi itu di Phuket sama di kalau nggak salah itu di Uzbekistan. Di Uzbekistan bulan Februari. Dan saya waktu itu berangkat ke Uzbekistan, Mbak. Waktu itu pas habis operasi. Nah, saya pas operasi itu dokter tuh bilang gini, kamu ini udah nggak bisa maksimal diangkat besi. Saya langsung down dong, Mbak, dan almarhum ayah saya langsung down kan. Ya, jadi waktu itu saya berangkat ke Arab Saudi karena memang kan
di Arab Saudi itu ada yang namanya kualifikasi wajib diikuti walaupun kita tidak bertanding. Saya harus bisa gitu kan Mbak, bahwa saya ngebuktiin buat negara Indonesia gitu kan, dan keluarga saya. Dan alhamdulillah saya tuh di rumah sakit hanya 3 hari Mbak kabur. Dokter nggak tahu. Dokter nggak tahu, saya nggak pernah bilang apa-apa. Jadi waktu itu tanda tangan, bayar, kabur. Jadi rumah jam setengah 2 malam. Tinggi loh, karena kan memang mengangkat beban berat itu pasti dibutuhkan ini kan, kekuatan. Sebenarnya kalau angkat besi itu bagusnya pendek, Mbak. Kalau angkat besi sebenarnya bagusnya pendek karena dari jangkauan ke bawah, dari bawah ke atas itu lebih dekat. Tapi kalau angkat besi, kalau misalkan orangnya tinggi seperti saya, itu bakal capek bawa besinya karena memang panjang kan, kaki panjang, badannya panjang. Tapi ya saya juga nggak tahu ini bakat apa gitu Mbak, bakat alam apa yang dikasih ke saya. Alhamdulillah gitu Mbak, bisa seperti ini gitu kan Mbak. Dan alhamdulillahnya waktu itu saya pulang ke rumah harus bed rest Mbak selama 6 bulan minimal. Tapi saya orangnya nggak bisa yang kayak di kamar main HP, nonton TV, nggak bisa. Dan di rumah itu kan memang depannya itu kan tersasar angkat besi. Jadi setiap hari bandingan angkat besi kan. Saya berangkat ke tempat latihan, jalan kaki itu masih bongkok Mbak. Jadi bongkok kan kenapa bongkok? Saya nggak bisa tegak gini. Ini kan sakit. Jadi kalau saya tegak, dipasangkan tegak, ini bocor. Dan itu memang bocor gitu kan. Dan waktu itu udah dapet telepon, Rizky kamu harus berangkat ke Arab Saudi. Hari itu juga Mbak. Malamnya pesen tiket langsung. Dan saya pesen tiket ke sana tuh sendiri Mbak. No kursi roda. Tanpa diantar. Karena pelatih kakak ipar saya udah di sana waktu itu ya. Saya berangkat ke sana sendirian. Pagi sampai di Arab Saudi, di Riyadh. Habis itu saya timbang badan. Dan timbang badan itu harus masuk Mbak di kelas 73 kg. Karena waktu itu memang saya main di kelas 73 kg. Saya harus masuk di kelas 73 kg. Dan saya waktu itu sauna. Bayangin Mbak, habis operasi masih basah. Dan saya harus sauna. Gitu loh. Karena melebihi. Iya, karena kan waktu itu berat badan saya 74. Karena kan peraturan dunia kan tidak boleh melebihi berat badan. Harus benar-benar kayak padat banget gitu loh Mbak. Peraturannya juga sangat-sangat ketat gitu loh Mbak. Nggak boleh kayak kita nyogokin uang nih kayak ini, nggak bisa gitu, nggak bisa. Ya mungkin olahraga lain juga sama seperti itu Mbak. Dan alhamdulillah waktu itu saya hello aja sama wasit-wasit, sama federasi, dan saya kembali lagi ke hotel. Abis itu malamnya pulang lagi. Habis dari situ saya bed rest Mbak sekitar 2 bulanan. Saya tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Dan saya disarankan sama mama saya, sama abang saya, olahraga lah pelan-pelan gitu Mbak. Di bulan Januari saya memutuskan Mbak, ya kan, bahwa kayak saya tuh pengen latihan udah beratin lagi kayak apa. Dan ayah saya udah kayak garok-garok aja gitu Mbak, garok-garok kepala aja. Karena kan memang udah itu sangat bahaya kan. Ini kan istilahnya sama dengan kayak turun bro. Cuman saya nekat. Di Januari saya sekitar 1 bulan 2 bulan, di Februari saya bertanding Mbak di Uzbekistan. Dan alhamdulillah saya rekor juga waktu itu, rekor junior. Gak ada masalah? Alhamdulillah tidak ada masalah Mbak. Sama kali sedikit pun tidak ada masalah. Sakit. Tapi dokter malah memarahi saya. Aduh kamu tuh kenapa sih Mas, katanya bilang gitu. Kamu ini belum sama sekali terus kering loh. Jadi pulang dari Uzbekistan saya dijahit lagi Mbak. Buka tapi udah agak kering Mbak ya. Dijahit lagi pakai yang biru. Habis itu alhamdulillah lancar tuh Mbak, istirahat lagi sekitar 2 hari 3 hari. Saya berlatih lagi Mbak, sekitar 1 bulan sampai 2 bulan. Itu benar-benar latihan tuh Mbak, yang nggak ada yang namanya motoran, nggak ada yang ngopi-ngopi di luar, nggak ada. Pada saat sakit itu adalah tantangan terberat atau mungkin ada lagi nih lain? Itu yang terberat sih itu Mbak. Sebenarnya ujian saya terberat di situ. Kalau tantangan kan sampai saat ini masih ada tantangan kan. Dan waktu itu memang balik lagi ke 2024 kemarin awal, saya itu persiapan ke Phuket, Thailand. Itu adalah penentuan pertandingan terakhir buat Olimpiade 2024 di Paris. Dan saya alhamdulillah Mbak di situ pecah rekor dunia di senior dan mendapatkan 2 medali emas. Dan di situ saya dinyatakan lolos Olimpiade. Itu karunia besar sekali Mbak. Rezeki saya ya jatuh gitu Mbak kepada saya, dan saya sangat-sangat bersyukur bisa mempersembahkan itu gitu loh Mbak. Dan saya juga dikasih kesempatan buat lolos Olimpiade. Karena gini Mbak, 11 kilo itu diangkat besi itu tidak memungkinkan. Dan saya harus ngejar 11 kilo dengan keadaan kondisi saya yang tidak memungkinkan habis operasi. Ya mungkin karena doa orang tua Mbak. Satu itu Mbak ya. Mungkin kita pribadi doa kepada Allah kan memang harus Mbak ya. Dan saya memang waktu itu merasakan Mbak,
saya cium kaki ibu saya cuci kaki ibu saya, itu sangat-sangat berkah, Mbak. Saya dikasih karunia, saya lolos Olimpiade, dan mereka sangat terharu semua, nangis semua, Mbak. Nggak ada yang nyangka saya bahwa bisa lolos Olimpiade. Habis itu saya alhamdulillah, Mbak, di Olimpiade dapat medali emas, dan itu juga mungkin karunia terbesar saya. Berkah juga ya, Mbak ya, rezeki saya juga, karena memang kenapa lawan saya waktu itu gagal. Lawan saya gagal, dan alhamdulillah tadi saya perak jadi mendapatkan medali emas. Dan itu mungkin butuh perjuangan juga panjang, Mbak. Saya pas Olimpiade pertama 2024, dan alhamdulillah saya mempersembahkan medali emas buat Indonesia tentunya, dan itu adalah medali pertama di angkat besi yang dapat medali emas. Sekian lama 79 tahun berdiri angkat besi mungkin baru perak, perunggu, Indonesia, tapi ya pertama kali di angkat besi. Tetapi alhamdulillah saya bisa memecahkan rekor itu, dapat medali emas kemarin, dan saya juga sangat bersyukur. Dan sebelum Olimpiade itu saya tuh perjalanan saya sangat sakit hati loh, Mas. Sakit hatinya apa? Saya nggak bisa main. Saya benar-benar dikunci kayak di penjara, Mbak. Jadi kayak kebo. Jadi kayak kehilangan masa muda ya, ibaratnya. Waktu itu memang ayah saya masih ada ya. Memang ayah saya masih ada. Kayak kebo banget. Jadi pagi harus bangun, latihan, ditungguin gitu, berarti dudukin kan, kita ngelakuin kan. Terus latihan, makan dijagain, diporsiin kan. Minum susu diporsiin, makan buah diporsiin semuanya. Dan istirahat juga ditungguin, Mbak. Sampai ayah saya itu baru tidur subuh. Semua terjadwal dan terukur nih ya, makannya, minumnya. Iya, betul, Mbak. Jadi di Paris 2024 mendapatkan medali emas pertama. Pertama kali. Dan waktu itu memang kehidupan saya 360 derajat itu sangat-sangat berubah, Mbak. Karena memang saya juga banyak dikenal orang. Ya, oh berarti ini bahwa ini di sini ada Rizky juara Olimpiade ini. Cuman hal dari situ saya tetap berusaha rendah hati. Saya tetap jadi orang biasa gitu kan, Mbak. Dan alhamdulillah juga saya habis Olimpiade itu 360 derajat berubah, seperti kayak banyak endorsan masuk gitu, Mbak. Banyak iklan-iklan yang masuk kepada saya, dan banyak tugas-tugas yang harus saya jalani. Tugas kayak seperti saya harus kesini, saya harus ngadarin acara ini, saya harus bertemu sama orang ini, dan itu suatu kebanggaan buat saya, karena memang waktu itu memang saya ditemukan oleh orang-orang penting ya, seperti Bapak Presiden waktu itu kan, Pak Jokowi dan Bapak Prabowo waktu itu kan, dan sangat-sangat senang gitu, Mbak, sangat-sangat pressure, karena memang kan pertama kali saya bisa bertemu baru kali itu gitu kan. Mungkin kalau saya nggak juara Olimpiade mungkin nggak bisa gitu, Mbak ya. Tapi saya balik lagi memikirkan kayak angkat besi yang membawa saya ini semua. Tapi tadi aku sempat dengerin tuh waktu ada penjelasan Rizky, kalau ada kata-kata sakit hati, apa sih sebenarnya gitu kan? Ya sebenarnya untuk anak-anak muda sekarang kayak lebih banyak memilih teman nih, Mbak ya. Lebih banyak memilih teman tuh gini, Mbak. Karena memang saya pengalaman waktu saya saat jatuh, tidak ada teman-teman yang kayak untuk menanyakan kabar saya seperti apa gitu kan. Mungkin ada yang beberapa yang dekat ya, Mbak ya, sama saya. Tetapi teman-teman yang memang hanya Anda butuhnya itu tidak ada waktu itu. Dan tidak menengok saya gitu, Mbak. Ya mungkin sebelumnya deket nih, ada nih. Tetapi ketika jatuh ada seperti itu yang harus Rizky alami kayak gitu. Tidak ada perhatian itu. Tidak, karena memang pengalaman bagi saya, Mbak ya, pelajaran bagi saya. Menurut saya ya udah gitu loh. Kalau misalkan mereka tidak mau menemani saya, ya udah, monggo silakan. Tapi jangan saat nanti saya udah sukses dan saya udah berhasil, mereka datang ke saya. Bener, Mbak, terjadi semuanya. Sekarang memang waktu itu memang hanya orang-orang dekat saja. Yang waktu saya terjatuh itu, Mbak, terpuruk itu yang nemenin saya. Dan waktu habis Olimpiade, orang yang nggak kenal aja jadi kenal, Mbak. Yang orang tadinya iri dan dengki aja bisa jadi baik lagi sama kita. Yang tadi orang yang benci jadi bisa baik lagi sama kita. Karena apa? Karena mereka lihat materi. Kemudian selanjutnya setelah di Olimpiade 2024, Rizky berlanjut lagi? Ya, waktu itu memang saya pernah cuti hampir 2 bulan atau 3 bulan ya. 3 bulan, Mbak, 3 bulan kurang lebih. Saya cuti karena apa? Saya bukan karena cutinya bukan karena berhenti latihan. Saya ingin meliburkan diri bahwa kan Olimpiade itu kan adalah peak sebagai olahragawan gitu, Mbak ya. Puncak tertinggi gitu kan. Saya mau berhenti dulu deh gitu. Mau break dulu, mau istirahat dulu sebentar buat menikmati reward saya gitu loh, Mbak. Self reward lah, saya mau beli ini, mau ngerasain ini gitu kan, Mbak. Alhamdulillah sudah tercapai semua. Abis itu saya latihan lagi. Saya mulai berlatih lagi karena memang waktu itu kan memang di Desember itu 2024 itu ada kejuaraan di Bahrain dan kejuaraan dunia itu, Mbak ya. Alhamdulillah saya juga dapat medali emas gitu, Mbak. Nggak lama dari situ ayah saya ninggalin. Waktu itu memang ayah saya juga ya nggak ada umur waktu itu.
ninggalinnya itu sama pas di saat sama saya Mbak. Jadi beliau kecelakaan di motor. Ngedrop banget itu Ngedrop berarti. banget, Bisa dibilang stres dan hampir depresi. Saya jadi kalau kayak keluar sama ngelewatin sekali. kamar ayah tuh saya nangis terus Mbak, dan drop banget Mbak, down banget. Seperti apa nanti kehidupan saya ke depannya gitu kan. Memang ibu saya masih ada gitu Mbak ya. Cuma kan siapa nanti di tempat latihan yang bakal ngelatih saya lagi gitu loh Mbak. Ada suatu pencerahan apa ini akhirnya mau balik lagi untuk latihan? Ibu saya sih Mbak, ibu saya selalu support terus hampir setiap hari. Ibu? Iya, nguatin saya. Sebenarnya sempat punya pemikiran, nggak mau di pelatnas lagi. Saya tuh sempat pemikiran gitu Mbak, itu tahun 2024 akhir. Saya punya pemikiran gitu, dan alhamdulillah saya waktu itu kan nazarnya almarhum itu kan, tolonglah kalau keluarga itu diumrohin semuanya. Dan alhamdulillah saya berjalanin semua Mbak. Alhamdulillah saya habis dapat bonus itu, saya berangkat ke Mekah itu keluarga besar ayah, dan ayah dinazarin, dan pulang dari situ saya baru semangat lagi Mbak. Mungkin saya dapat pencerahan dari situ. Dan saya berlatih lagi waktu itu. Memang ada kejuaraan waktu itu Mbak, kejuaraan Asia waktu itu, dan alhamdulillah saya dapat medali emas juga Mbak. Dapat medali emas. Bukan, sebelum SEA Games. Waktu itu memang ada Asian Championship. Oke. Ya, berada di Kazakhstan waktu itu, dan alhamdulillah saya juga dapat medali emas. Tapi nggak pecah rekor waktu itu. Memang kan performa saya baru muncul lagi tuh Mbak, latihan tuh pelan-pelan kan. Dan saya juga beradaptasi ya Mbak ya, di tempat latihan tuh sangat-sangat sulit, karena kan memang biasanya ada ayah, teriakan ayah ataupun seperti apa. Ini nggak ada gitu Mbak. Ya pasti beda kangen banget ya, iya. seperti itu. Dan alhamdulillah waktu itu saya berjalan terus. Saya kemarin di bulan Oktober saya di Norwegia Mbak. 2025 itu saya pecah rekor. Apa tuh? Kejuaraan dunia. Kejuaraan dunia. Iya. Nah dari situlah saya itu pecah rekor dunia dari 203 dipecahkan oleh saya 204, dan itu kelas baru Mbak ya. Saya di kelas 79, dan alhamdulillah orang nggak sama sekali menyangka, karena kan performa saya baru muncul tuh Mbak, baru muncul. Nah habis itu pulang dari situ langsunglah dapat ada laporan Mbak bahwa Bapak Presiden menyarankan saya masuk TNI. Oke. Ya dari situ gitu kan. Sebenarnya Bapak Presiden ini yang sekarang ini Bapak Prabowo sudah melihat saya waktu pas Olimpiade. Tetapi kan memang eranya waktu itu berbeda Mbak ya. Jadi kebijakannya juga berbeda. Jadi baru kemarin Bapak Prabowo pas sudah menjadi presiden bahwa mengangkat saya sebagai TNI itu Mbak ya. Dan alhamdulillah saya pendidikan berjalan dengan lancar semuanya. Tapi Rizky mau masuk TNI? Sangat-sangat mau. Oke. Karena apa? Karena memang dulu almarhum itu pernah menyampaikan, ayah itu pengen punya anaknya yang jadi perwira. Ya, dan alhamdulillah saya juga sangat-sangat pengen jadi perwira ya Mbak ya, maupun di polisi gitu kan Mbak ya, atau di TNI, dan alhamdulillah saya dapat rezeki di TNI Mbak. Dan itu saat disarankan, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik Pak. Dan alhamdulillah saya kemarin pulang dari Norwegia itu langsung pendidikan Mbak, pendidikan di Serpong di Kodiklat, dan dilantik tanggal 27 November waktu itu. Dan kemarin habis dilantik itu sekitar 2 bulanan ya Mbak ya. 2 bulan, dia 2 bulan, nggak sampai 2 bulan sih. Saya kan November, 27 November habis dilantik Lantan 2. Habis itu saya dinaikkan pangkat Mbak. Maaf, jadi sebelum dinaikkan pangkat itu saya SEA Games dulu. Iya. SEA Games dulu di Thailand kemarin, alhamdulillah, dan ini medalinya Mbak. Ya. Medali SEA Games 2025. Iya, ini medalinya. Di Thailand. Ya, jadi ini medalinya kemarin. Alhamdulillah saya dapat medali emas dan pecah rekor lagi Mbak. Kan waktu di Norwegia kan 204 dan di SEA Games kemarin 205. Jadi saya pecahin sekilo. Aku keluarin ya. Iya, boleh sangat. Oke, ini medali emasnya. Baik. SEA Games 2025. Iya. Ini bisa dipakai langsung sama Oke, Mbak. Rizky-nya. Nah, gitu dong. Pakai. Medali emas 2025. Dan ini kemarin saya pecah rekor dunia juga dari 204 jadi 205. Itu atas nama pribadi saya. Jadi waktu pas pulang SEA Games itu saya tuh langsung di WA kan sama Bapak Seskap, Letkol Teddy, dan alhamdulillah dia ngasih selamat, terus ada salam dari Bapak gitu kan. Terus nanti pas kepulangan itu kan memang akan disambut lagi sama Bapak Presiden. Iya. Dan waktu sebelum berangkat juga kita dilepas sama Bapak Presiden, dan itu sangat-sangat sangat-sangat
istimewa gitu kan. Bapak Presiden telah melepas seluruh atlet di istana, memberi motivasi ya dan memberi semangat kepada atlet-atlet dan membuat atlet juga semangat gitu kan. Waktu itu memang waktu sangat itu memang menaikkan moral ya ketika berangkat. Betul Mbak. Jadi kita target dari 80 medali, sekarang 92 medali emas. 92 medali emas bawa pulang untuk Indonesia. Betul Mbak. Dan kemarin kita pulang disambut lagi sama Bapak Presiden. Sangat-sangat baik gitu Mbak ya. Sangat-sangat apresiasi kepada atlet gitu Mbak ya. Dan saya itu langsung dipanggil kan, disuruh berdiri. Rizky Juniansyah disebutin bahwa kamu akan dijadikan akan dikasih KPLB. Akan dikasih KPLB ya menjadi kapten. Jadi 2 tingkat lebih tinggi dari yang sekarang. Saya kaget dong Mbak, saya langsung hampir kayak mau nangis. Bilang gitu. Loh, terus habis selesai itu saya tuh dipanggil oleh Bapak Panglima. Gitu kan. Bahwa udah katanya kamu enjoy aja. Kamu tetap latihan karena kita mau bikin jadi suatu organisasi yang buat nanti para atlet gitu loh Mbak. Jadi kayak batalion buat atlet itu. Jadi nanti atlet-atlet itu bakal ditaruh di situ. Jadi mungkin ingin memotivasi atau merekrut atlet yang berprestasi nanti di situ Mbak. Baik, tadi kan dari Rizky sempat mengungkapkan nih bahwa Bapak Panglima sempat mengatakan bahwa akan ada batalion atlet. Bagi Rizky sendiri, bagaimana nih tentang hal itu? Pendapat saya tentunya saya sangat tenang mendengar itu dan saya juga sangat-sangat support ya. Atas pimpinan ini kan memang sudah arahan dari Bapak Panglima dan saya juga sangat termotivasi atas bahwa adanya itu dan ini adalah mungkin perjalanan atlet nanti akan dikumpulkan seperti atlet-atlet lain akan berprestasi buat kedepannya maupun di nasional dan internasional. Dan tentunya pengalaman-pengalaman Rizky dapat berbagi, dapat juga ikut membina ya. Ya betul karena memang kan saya baru ya di TNI ini, mungkin nanti saya akan berkumpul sama teman-teman saya di batalion itu. Jadi nanti akan saya dapat cerita mereka, saya juga akan bisa berbagi cerita kepada mereka semua. Tentunya untuk membawa nama Indonesia TNI. Dan TNI. Oke, ke kancah internasional, seperti itu. Oke, Rizky nih, sosok seorang Rizky sekarang menjadi anggota TNI. Kemudian menjadi seorang atlet yang memang sudah memecahkan rekor dunia. Ada satu hal lagi kah yang ingin dicapai? Pastinya ada. Mungkin saya ke depannya akan terus membawa nama Indonesia dan TNI di kancah dunia. Dan saya juga mungkin ke depannya masih banyak kejuaraan-kejuaraan yang memang harus saya lakuin. Terutama nanti di Olimpiade 2028 dan 2032. Karena kan target saya kan 3 kali Olimpiade dan alhamdulillah pertama di Paris saya mendapatkan medali emas nanti dan ini akan persiapan juga mungkin dari sekarang saya akan persiapan terus berlatih buat Olimpiade 2028 tapi tahun ini saya juga bakal persiapan buat Asian Games karena memang gelar saya di Asian Games belum ada dan saya juga pasti ditargetkan emas sama federasi mungkin sama Indonesia juga ditargetkan emas tapi itu tidak dijadikan beban oleh saya. Itu jadikan motivasi buat saya berbukti lagi bahwa saya bisa gitu membawa nama Indonesia dan nama bawa TNI. Apalagi saya sekarang di pundak saya ini bukan Indonesia aja, saya sudah bawa nama TNI gitu. Harus lebih baik lagi ke depannya. Aku pikir Rizky mau jawab gitu kan, target berikutnya adalah menikah seperti itu. Oke, masih single kan? Masih, tapi kalau untuk ke kancah serius sih belum ada karena memang target saya habis 2028 baru saya mikir ke sana. Karena kenapa? Kalau saya mungkin bisa aja nikah di usia dini, takutnya nanti pola pikiran dan kondisi saya terganggu di latihan. Sekarang usia 20 baru 22 tahun. 22 tahun. Iya. Dan kenapa saya memutuskan di 2028 mungkin satu umur saya mungkin nanti pas 2008 itu mungkin habis Olimpiade itu makin matang gitu kan dan pola pikir dan kondisi saya juga mungkin udah siap buat melaksanakan semuanya dan untuk menikah juga udah siap juga tapi sampai saat ini juga saya belum pernah mikir cuma target saya aja sih itu ya orang tua juga menyarankan jangan nikah dulu ya perencanaan ada gitu ya tapi ada tapi masih fokus di angkat besi. Ya. Rizky nih adakah mungkin pesan yang ingin disampaikan ke sahabat TNI untuk generasi muda saat ini atau mungkin mereka yang sedang berproses untuk menjadi seorang atlet? Boleh disampaikan dong? Intinya dari pribadi saya, untuk orang-orang dan apalagi untuk anak muda, saya pribadi, saya melaksanakan ini semua dan menjalankan tugas semua ini atas disiplin tentunya dan
jaga pola makan, jaga pola tidur, jaga pola latihan. Karena memang untuk saat ini sudah sangat baik pemerintah mendukung kita semua. Jadi kenapa seperti itu? Saya sangat-sangat semangat untuk menjalankan semuanya. Dan saya juga sangat bersyukur bisa berdudukan seperti ini. Untuk teman-teman semuanya jangan putus asa. Karena memang saya juga merasakan jenuh, bosan gitu kan, dan capek. Tetapi itu adalah sebuah jalan yang memang kita jalani. Tolong sabarin aja, jangan lupa berdoa, dan jangan lupa kita sujud sama keluarga. Aja. Oke, bukan berarti harus mengorbankan masa muda ya, Bukan, tetapi itu karena adalah memang jalan konsistensi yang memang harus memang diambil. banyak banget yang saya korbanin, banyak banget yang saya tinggalin, seperti main lah, seperti kesenangan saya lah. Tetapi kenapa? Ya itu buat prestasi kita, itu buat masa depan kita lebih baik lagi. Kalau misalkan kita tidak bisa meninggalkan itu, nanti prestasi kita atau karir kita ke depannya bakal tidak 100% berhasil. Dan sekarang hasilnya sudah dirasakan Alhamdulillah. oleh Rizky. Alhamdulillah sudah. Oke, luar biasa. Rizky, saya mengucapkan banyak terima kasih. Sama-sama, karena banyak sekali cerita yang sangat inspirasi dan informatif untuk sahabat TNI. Sahabat TNI, di balik setiap prestasi terdapat proses yang dijalani dengan konsisten dan penuh dedikasi yang tinggi. Sahabat TNI, saya Hestu Kesuma bersama Kapten Infanteri Rizky pamit undur diri. Salam TNI Prima!